Hai guys, jumpa lagi bersama kami. Pada tutorial kali ini kami akan membahas mengenai identifikasi pasar. Identifikasi pasar adalah langkah kedua dalam menentukan pasar yang akan dilayani oleh perusahaan. Dalam proses ini juga harus melakukan kegiatan yang sangat luas yang mencakup perilaku konsumen, lingkungan pemasaran, dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas seseorang berhubungan dengan pencarian, pemulihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk atau jasa demi memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dalam mengidentifikasi pasar, tentu saja lingkungan sangat berperan dalam kegiatan identifikasi. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari perilaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan sasaran. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang yang baru. Sumber daya yang dimiliki perusahaan yaitu yang pertama, aset yang terlihat. Aset yang terlihat merupakan aset yang paling mudah diidentifikasi dan sering ditemukan pada neraca perusahaan. Misalnya fasilitas produksi dan bahan mentah. Aset yang terlihat berupa aset fisik dan finansial yang digunakan perusahaan untuk memberikan nilai kepada konsumen. Yang kedua, aset tak terlihat. Aset tak terlihat merupakan aset yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, bahkan disentuh. Misalnya merek dagang, pengetahuan teknis, dan akumulasi dari perusahaan. Yang berikut, target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Contoh kasus yang kami ambil dalam kegiatan identifikasi pasar adalah Home Industri Tahu Tempe. Lokasi perusahaan ini berada di kilometer 7, Kelurahan Sasi, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Perusahaan ini pada awalnya melakukan produksi tahu dan tempe dalam jumlah yang sedikit. Namun dalam perkembangannya, dari waktu ke waktu, perusahaan ini terus meningkatkan kuantitas produksinya. Sasaran produk tersebut akan dipasarkan kepada semua kalangan yang memiliki minat untuk membeli, baik membelinya secara langsung di tempat perusahaan maupun didistribusikan ke pasar-pasar untuk dilakukan penjualan lebih lanjut sampai pada konsumen akhir. Yang dimaksudkan dengan kalangan secara bebas adalah produk tersebut dipasarkan kepada semua kelas sosial, baik yang memiliki pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. Push me down.